Shalom, bertemu dengan saya lagi, Sarley Matahero dalam program Rest and Shine. Hari ini saya akan bicara tentang seorang tokoh yang bernama Musa, saudara. Dan tema hari ini kita akan berkata, apa yang ada padaku. Ya, nah, saudara, Musa adalah tokoh yang luar biasa. Kita tahu bagaimana Tuhan pakai dengan luar biasa juga. Tetapi kita juga mengerti dan tahu bahwa Musa juga pernah mengalami kegagalan secara moral, ya. Karena dalam Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 12 dikatakan di sana, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya di dalam pasir. Nah, ini yang terjadi dengan keadaan Musa, saudara, ya. Musa gagal secara moral karena telah membunuh dan menghilangkan nyawa seseorang. Dan secara usia juga dia saat dipilih Tuhan usianya udah 80 tahun. Sepertinya nggak ideal lagi ya, udah usia lanjut begitu ya, untuk jadi seorang pemimpin ya. Dan tentu nggak memenuhi syarat mungkin kalau menurut kita ya. Kenapa? Karena dia pernah mengalami kegagalan dan dia melarikan diri dari Gosen ke Midian, saudara. Gosen ke Midian itu kurang lebih jaraknya 100 km. Bayangkan, ketakutan yang begitu luar biasa sehingga membuat dia lari ya berkilo-kilometer untuk tidak dikejar oleh tentara-tentara Mesir, karena dia telah membunuh salah satu dari mereka. Nah, tapi kita harus tahu bahwa jika memang Allah memilih, ya, Allah tidak pernah melihat kepada masa lalu seseorang, ya, tetapi perkenanannya, kehendaknya, itulah yang terjadi. Nah, karena kita juga mengerti begini, Musa juga bukan seorang yang terkenal dalam arti pintar berbicara atau punya kelebihan-kelebihan tertentu. Karena Musa ini dikenal dengan orang yang tidak percaya diri, saudara, ya. Kegagalan yang dialami oleh Musa membawa trauma tersendiri dan menjadikan dia gak percaya diri. Karena ketika Tuhan menjumpai Musa untuk memanggilnya, namun Musa memiliki alasan-alasan yang membuat kita mungkin juga pernah ngalamin ini, saudara. Dan ada 5 alasan yang Musa katakan bahwa dia ini bukan seseorang yang layak dipilih dan dipanggil, saudara, ya. Alasan Musa pertama itu adalah, aku tidak memenuhi syarat seperti yang dikatakan di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-11, ya, siapa aku ini gitu ya. Kemudian apa? Yang kedua, alasan Musa adalah dia merasa bahwa bukan dia yang dipilih oleh Tuhan, bukan dia yang cocok, istilahnya. Dia berkata alasan kedua adalah, aku tidak tahu banyak tentang nama daripada Allahku sendiri gitu ya. Di dalam Keluaran 3 kita bisa baca itu. Kemudian mungkin orang nggak akan percaya kepadaku karena memang aku bukan seorang pemimpin, aku ini orang yang pernah mengalami kegagalan. Ya, dia mungkin melihat lagi kepada masa lalunya dia, ya, sehingga dia memberikan alasan-alasan itu di dalam pasal 4 ayat yang pertama. Kemudian aku nggak pandai bicara juga, ya, di Keluaran 4 ayat yang ke-10. Kemudian alasan yang kelima dia bilang apa? Aku tidak mau, kan ada Harun, kakakku itu adalah hamba Allah, mengapa engkau nggak pilih dia aja, malah dia yang paling tepat gitu kan. Tetapi jawab Tuhan waktu Musa bilang alasan pertama, aku nggak memenuhi syarat, Tuhan berkata apa? Bukankah aku yang mengutus engkau? Ya, di setiap kali Musa memberi alasan, Tuhan juga memberi jawaban. Ini luar biasa Tuhan, ya. Saat dia telah memilih, dia akan tentu menetapkan kita. Ini luar biasa. Lalu alasan yang kedua Musa tadi, aku tidak tahu banyak tentang nama-nama Allah itu sendiri. Aku belum belajar, intinya aku ini belum rohani loh gitu ya. Tetapi Tuhan menjawab di ayat yang ke-14 dari Keluaran pasal 3 ya. Aku adalah aku, bahwa aku ini adalah Allah. Kamu kenal Allah yang mana lagi selain aku? Nah, itu ya, Tuhan menjawab Musa yang luar biasa. Kemudian alasan yang ketiga Musa itu adalah apa? Orang mungkin gak percaya kepada aku dalam Keluaran 4 ayat yang pertama. Lalu Tuhan berkata di ayat 2-9 dari Keluaran pasal 4, tanda-tanda mujizat-mujizat akan menyertai kamu, sehingga itu yang akan membuktikan bahwa orang akan mendengar kamu, orang akan percaya kepada kamu bahwa aku yang memilih kamu. Tapi dia masih belum stop.
Dia cari alasan lagi, saudara. Alasan yang keempat tadi, aku kan gak pandai berbicara, Tuhan. Dalam pasal 4 ayat 10 dari kitab Keluaran, ya. Dan Tuhan berkata apa? Perkataanku di mulutmu. Wah, ini luar biasa. Jadi Tuhan tetap memberikan jawaban-jawaban kepada Musa untuk dia harus yakin bahwa Tuhan gak pernah salah memilih. Dan alasan kelima apa? Musa berkata lagi apa? Aku gak mau, jangan aku, pokoknya udah deh. Itu ada Harun, ya kan? Tapi Tuhan berkata apa? Aku selalu punya cara kepadamu karena aku sudah memilih engkau. Luar biasa. Mungkin kita juga sedang dipanggil Tuhan, tapi kita punya banyak sekali alasan-alasan. Saya ingin katakan bahwa Tuhan memanggil, Tuhan gak pernah salah memilih. Dia paling tahu siapa diri kita, bahkan dia tahu masa lalu kita. Kita ditekan oleh masa lalu, tertekan oleh masa lalu, tapi Tuhan tahu bahwa bagaimana kita akan keluar dan dimenangkan dari masa lalu itu untuk berdiri bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan pada puncaknya Musa adalah seorang nabi yang tidak ada duanya. Ini luar biasa, saudara, ya. Memiliki karakter yang sangat kokoh. Di balik kegagalannya, dia akhirnya memandang kepada Tuhan. Dia mulai iakan Tuhan, dan dia melihat Tuhan mengubah seluruh karakternya, mengubah masa lalunya. Dalam Keluaran 4 ayat 1-5 dikatakan bagaimana jika mereka tidak mungkin percaya kepada aku, dan Tuhan berkata, tongkat, ya, tongkatmu itu akan aku pakai untuk menunjukkan bagaimana engkau bergerak dengan aku, bahwa aku yang memilih engkau. Luar biasa apa yang ada padamu, kata Tuhan kepada Musa, ya. Dan Tuhan berkata, tongkat Tuhan, ya, firman Tuhan, lemparkanlah ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa apa? Tuhan berkata, ulurkanlah tanganmu, peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, dan dia tangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat kembali di tangannya. Lalu Tuhan berkata apa? Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Tuhan tunjukkan kepada Musa cara-caranya. Dan bagaimana sebagai seorang gembala, rupanya memang tongkat itu adalah hal yang paling terpenting. Sehingga Musa memang adalah seorang pengembala, ya. Dan alat yang utama yang dia gunakan itu adalah tongkat, ya. Tongkat adalah segala sesuatu yang harus ada untuk kita bisa hidup dan berkarya secara optimal. Jadi bisa jadi tongkat itu mungkin bicara tentang adalah talenta kita, kemampuan kita, pendidikan kita, keluarga kita, kekayaan kita, karunia dan posisi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, apapun itu. Artinya Tuhan bilang, kamu seperti apa, apapun kamu, aku mau pakai engkau dengan cara aku. Jadi jika demikian, apapun tongkat yang ada di dalam diri kita, di tangan kita, bisa Tuhan pakai untuk menjadi alatnya, ya. Jadi waktu Tuhan panggil saudara, Tuhan mau hanya kita berkata, ya ini aku, utuslah aku seperti Yesaya, ya. Tuhan bertanya, siapa yang akan kuutus? Dan Tuhan berkata, mana ada engkau orang-orang yang bisa aku utus? Dan Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku. Nah, otoritas tongkat Musa menjadi tongkat Allah, saudara, ya. Melalui tongkat inilah Tuhan memakainya untuk melakukan banyak sekali tanda-tanda ajaib. Satu hal yang menguatkan kita adalah seperti apa keadaan kita di masa lalu, dan untuk apa hidup kita sekarang. Ingat, Tuhan itu lebih berkuasa dan dia lebih tahu kita. Dalam Keluaran 4 ayat 20 dikatakan tongkat Musa telah menjadi tongkat Allah. Alkitab menegaskan bahwa perkara besar bisa terjadi melalui hal kecil jika ia diserahkan kepada Allah. Tidak ada orang kecil atau orang hebat dalam pengertian rohani. Yang ada adalah orang yang berserah dan tidak pernah menyerah. Kalau saudara berserah kepada Tuhan dan gak menyerah, maka biarlah Tuhan memakai engkau dengan caranya. Satu contoh yang terakhir yang saya ingin katakan seperti Daud, saudara. Tuhan berkata, kamu akan aku pakai untuk memenangkan banyak pertandingan dan saat perang, saudara. Saat perang dia pasti menang, gitu ya. Dan Tuhan berkata, pedangmu akan mengalahkan banyak sekali musuh-musuh. Tetapi saat dia menaruh pedang, ya, saat dia menaruh pedang, jadi pedang ini bicara tentang kuasa, otoritas. Bahwa Tuhan berkata, dengan pedangmu engkau akan mengalahkan banyak sekali bangsa-bangsa dan kemenangan engkau peroleh, ya. Tuhan berikan dia janji kemenangan dengan pedangnya dia. Tetapi apa yang terjadi? Saat Daud
meletakkan pedang yang adalah nilai dari kemenangannya dia, nilai dari pelayanannya dia, nilai dari panggilannya dia adalah pedangnya itu. Saat dia menaruhnya, apa yang terjadi? Iblis melihat ini, dia sedang membuka celah. Dia mulai bermalas-malas, berjalan di soto istana, dan akhirnya mata rohaninya buta. Karena yang terjadi adalah saat dia menaruh panggilan roh. Pedang roh itu adalah panggilan roh, kuasa ilahi. Saat dia menaruh itu, maka dosa mengintip dia. Dan akhirnya dia jatuh dalam dosa perzinahan. Bukan cuma dalam dosa, tapi dia membunuh suami dari Batsyeba, ya, Uria. Dan apa yang lagi yang terjadi, ya? Dia membuat Uria ini, dia membuat drama supaya Uria yang pergi perang, dan akhirnya nanti Uria akan mati. Dan ini mengerikan, saudara. Waktu kita menaruh tongkat roh, menaruh panggilan roh, maka kita sedang membiarkan diri kita dikuasai oleh iblis untuk banyak sekali hal-hal yang bisa merusak kita punya moral dan merusak kita punya kehidupan. Dan apa yang terjadi saat memang Batsyeba dia mengandung anak ini akhirnya mati, saudara. Kenapa? Karena ini hasil dari sebuah kejahatan. Mengapa Alkitab bilang kejahatan dalam 2 Samuel 11 sampai dengan ayat yang ke-27? Saudara bisa membacakan itu. Karena dia sudah menaruh panggilan Tuhan, meletakkan panggilan Tuhan. Dia meninggalkan panggilan Tuhan, dan dia melakukan kejahatan di mata Tuhan. Saudara yang terkasih, apa yang ada padamu? Tuhan paling tahu. Dan waktu Tuhan ingin engkau dipakai olehnya untuk melayani dia, mari hanya berkata, ini aku, utuslah aku. Dan saya percaya Tuhan yang akan memperlengkapi engkau seperti dia memperlengkapi Musa. Dan juga Tuhan akan memperlengkapi dan berikan engkau kuasa untuk mengalahkan banyak perkara-perkara yang engkau hadapi, seperti Tuhan memberikan pedang kepada Daud. Tetapi ingat, jangan meletakkan pedang roh itu. Jangan meletakkan panggilan roh. Jangan berubah dari panggilan roh. Jangan tinggalkan panggilan roh. Karena untuk itulah engkau dipanggil oleh Tuhan. Apa yang ada padamu, serahkan kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan pakai engkau dengan luar biasa bagi kemuliaan namanya. Haleluya. God bless you all. Shalom.